Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Prima dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Kali ini ada yang spesial nih. Gimana nggak spesial coba? Soalnya aku ditemani sama orang yang punya segudang hal yang bisa kita sharingkan hari ini. Hai Merlin. Hai, Mungkin Merlin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. perkenalkan aku Merlin Jontere Cesar dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Assalamualaikum. Kayaknya malah Putri loh yang lebih banyak ilmunya daripada aku. Enggak deh. Gimana nih Merlin kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Putri sendiri gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Oh ya Merlin, kan kemarin kita habis ngerayain kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gimana nih, seneng gak sih setelah 2 tahun kita break gara-gara dilanda pandemi? Ya, yang pasti seneng lah ya. Udah cukup nih kita 2 tahun aja di rumah terus. Sekarang udah waktunya gerak lagi nih. Kalau terkait belajar nih, kamu suka daring atau luring? Kalau belajar sih aku lebih suka luring ya. Soalnya kan kalau luring tuh langsung tatap muka gitu loh. Jadi penjelasannya lebih mudah dipahami daripada waktu kita online. Oke, kan kalau online tuh kita suka pantengin HP, laptop gitu aja kan ya. Beda banget sama sekarang kita luring, terus harus naik turun tangga. Apalagi kelas kita tuh di lantai 3. Kamu ngerasa capek nggak sih? Kalau ditanya capek apa enggak sih gimana ya? Soalnya kan udah tuntutan juga. Gedung kita kan tinggi, jadi mau nggak mau tetap harus naik turun tangga sih. Ya awal-awalnya capek, tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Anggap aja olahraga harian. Oke, back to topik, menyambung kemerdekaan tadi. Menurut Merlin, makna kata merdeka tuh gimana sih? Menurut aku makna kata merdeka itu adalah suatu kebebasan dari belenggu hidup yang buruk menuju hidup yang lebih baik lagi. Apalagi kan kita sebagai pelajar tuh harusnya juga punya kan kebebasan dalam ekspresikan diri di zaman sekarang. Kalau makna kata merdeka menurut Merlin seperti itu. Lantas kondisi pemuda ya saat ini kayak gimana sih? Apa udah mampu dikatakan merdeka? Soalnya kan kita juga baru aja recovery dari masa pandemi COVID-19. Kondisi pemuda saat ini tuh menurutku pribadi ya masih belum menyentuh kata merdeka. Soalnya kebanyakan tuh masih jadi generasi pengikut gitu loh, bukan generasi pemimpin. Maksudnya gini, kayak kebanyakan tuh masih terbawa arus perubahan yang kadangkala baik tapi kadangkala juga buruk. Pokoknya yang penting update terus yang terbaru, ikuti tren terbaru, terus kemudian diulang. Gitu terus siklusnya. Apalagi kan Indonesia masih masa recovery pasca pandemi COVID-19 ya. Jadi kebanyakan pemuda sekarang tuh mager gitu. Soalnya udah pada masuk di zona nyaman masing-masing gitu. Emang ya kita kalau udah masuk zona nyaman tuh susah banget buat keluarnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan itu tadi? Hal yang bisa kita lakuin untuk memperbaiki permasalahan pemuda sih salah satunya banyak-banyak refleksi diri sih ya. Juga berbenah dari setiap usaha atau kegiatan yang kita lakuin. Soalnya emang kebanyakan hal yang baik kan berawal dari usaha dan niat baik yang terus diperbaiki. Kayak kita ambil aja contoh penulis Harry Potter J.K. Rowling. Beliau sekarang jadi penulis terkaya loh di dunia. Oh ya? Iya, padahal jauh sebelum itu beliau banyak banget ditolak oleh ratusan penerbit buat bukunya. Terus siapa lagi ya? Mungkin kita bisa ambil contoh tokoh Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh. Bapak almarhum B.J. Habibie mungkin? Bener banget, Indonesia juga punya nih contoh salah satu tokohnya, yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Beliau dulu sempat loh tertolak kerja di Indonesia, Bud. Gak kebayang sih sakit hatinya kayak gimana. Bener, namun beliau malah mampu jadi pemimpin negara Indonesia sebagai presiden. Iya, Presiden Republik Indonesia ketiga ya. Aku sempat baca sih biografinya Pak Habibie tuh emang aku dibikin takjub gitu loh sama pencapaian beliau di masa mudanya. Terus nih Mer, mau nanya ke kamu. Kan pemuda itu harus banyak-banyak bisa berekspresi, terus harus bisa peka terhadap lingkungan, terus disiplin. Bener begitu gak sih?
Bener banget Put, ada beberapa kriteria pemuda yang memimpin atau bahasa kerennya the young leader nih. Yang pertama, yang pasti pemuda harus mampu berekspresi dan berpendapat, tapi juga harus melakukan aksi nyata loh ya. Yang kedua, kreatif. Soalnya kan zaman sekarang zaman-zamannya serba kreatif dan up to date nih. Jadi perlu jiwa-jiwa kreatif. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan, juga punya jiwa sosial yang tinggi, utamanya membantu sesama loh ya. Dan yang terakhir nih, yang gak kalah penting nih, disiplin. Soalnya kan sekarang banyak pemuda yang mager nih, jadi kiranya kita perlu lebih disiplin lagi. Oke, aku setuju banget sih sama kamu. Soalnya tuh pemuda harus banyak aksi daripada beropini. Bahasa kerennya tuh apa sih? Talk less, do more. Terus nih Mer, kan tahun ini tuh tahun istimewa banget ya bagi kita. Soalnya bakal diadain Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang digelar di Surakarta. Gimana nih harapan kamu ke depannya setelah adanya Muktamar ini? Harapannya sih yang pasti kedepannya tetap ada peran aktif yang pemuda ikuti ya sebagai agen perubahan. Karena namanya pemuda kan ibarat bibit-bibit yang bakal jadi pohon yang selalu senantiasa memberi manfaat buat sesama. Apalagi kan tema utama Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini kan memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Jadi sebagai pemuda Indonesia kita juga harus menjadi agen pencerah yang tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi bangsa gitu. Terakhir nih Men, bisa berikan gak harapan atau pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman? Mungkin pesan aja ya buat teman-teman semua. Kita pemuda kan ibarat kayak bibit-bibit tambang emas yang masih harus digali potensinya. Jadi selama kita masih bernyawa, gali terus potensi kalian sedalam-dalamnya. Dan jangan lupa nih, jangan ikut-ikut, apalagi ikut karena temennya kan, gak boleh ya, harus teguh pendirian gitu. Oke, jadi begitu ya ilmunya dari Kak Merlin tuh selalu bikin kagum deh. Jadi dari tadi kita udah bahas tentang kondisi anak muda yang banyak ikut-ikutan doang. Kemudian kita juga bahas tentang anak muda juga harus banyak-banyak merefleksi diri. Terus kita sebagai anak muda tuh harus bisa menjadi agen pencerah di masa mendatang. Mungkin itu dulu kali ya yang bisa kita bahas. Terima kasih Merlin atas ilmu dan waktunya. Sama-sama Putri. Terima kasih juga loh atas kesempatannya buat ngobrol bareng di sini. Mungkin itu dulu perjumpaan kita pada podcast kali ini. Nun wal kholami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah Kota Kediri, mengubah potensi menjadi prestasi.